Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan perdana webinar kolaborasi Ikatan Guru Vokasi Indonesia dengan Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara, Pangrannuantra, dan Klaspoint Indonesia dengan judul pada malam hari ini memaksimalkan PowerPoint dengan kuis interaktif Klaspoint yang akan dibawakan oleh Ibu Restiantia Askaka dari Klaspoint Indonesia yang akan dipandu oleh Bapak Muklis Alfaruk dari founder Pangrannuantra. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Muklis memandu jalannya acara ini. Pak Muklis nggak ada suaranya. Oh ya, Halo Pak Muklis, nggak ada suaranya. Ya, siap. Bapak Ibu sekalian, saya ambil alih dari Kota Bogor, dari host cantik kita Ibu Mitra Lestari yang lagi bahagia berulang tahun yang ke-27, ke-17 ya, oh maaf. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami mengadakan sebuah webinar perdana yang menggandeng Ikatan Guru Vokasi Indonesia, dan sangat luar biasa malam ini kita kedatangan tamu hebat kita, Ibu Tia dari Klaspoint Indonesia. Terima kasih Ibu Tia, selamat datang di webinar perdana kami. Malam ini Bapak Ibu, Ibu Tia sebagai manajer Klaspoint Indonesia akan membawakan sebuah materi hebat, yaitu memaksimalkan PowerPoint dengan kuis interaktif Klaspoint, atau bahasa kerennya adalah belajar sama now Klaspoint di PowerPoint. Jadi mungkin teman-teman yang belum terbiasa mendengar Klaspoint hanya PowerPoint, malam ini teman-teman bisa langsung bertanya kepada sang ahlinya di Indonesia. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mempersilahkan pemateri hebat kita, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata dari Ibu Tia. Nama lengkap yaitu Ristiantia Aska Kusumawati, atau nama bekennya dikenal dengan Ibu Tia. Beliau adalah kelahiran Jakarta, asli Solo, Jawa Tengah. Pengalaman bekerja sudah 17 tahun di bidang sales, marketing, dan customer service. Luar biasa Ibu Tia ini, sudah 17 tahun. Saat ini Ibu Tia bekerja di Klaspoint sebagai Country Manager Indonesia dan memiliki usaha kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggrisnya namanya apa Bu Tia? Namanya Mahir English Course, Pak. Oh iya, siap. Teman-teman silahkan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan di kala senggang atau hobi beliau adalah nonton, membaca buku, memasak, dan yang paling utama jago masak ini Bu Tia. Nanti saya harus banyak belajar dari Bu Tia ini. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu kita, saya dipersilahkan kepada Ibu Tia untuk membawakan materi. Silakan Bu Tia. Baik, terima kasih sekali Pak Muklis. Terima kasih sekali Ibu Umi dan Pak Muklis atas kesempatannya dan undangannya malam ini dipercayakan untuk bisa berbagi ilmu sedikit ya terkait dengan belajar zaman now dengan Klaspoint di PowerPoint. Apa itu Klaspoint gitu? Selama ini kan taunya PowerPoint ya sudah terkenal. Nah, insya Allah malam ini mudah-mudahan bisa berbagi sedikit manfaat, mudah-mudahan bisa digunakan ke depannya, karena visi misi dari Klaspoint sendiri adalah kami ingin memberikan kontribusi besar untuk pendidikan di Indonesia dengan memaksimalkan teknologi yang sekarang, yaitu digital. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit refleksi nih ya. Sebelum sekarang kita masih dihadiahkan pandemi ya, dihadiahkan kesabaran, kekuatan lebih untuk bisa menjalani pandemi saat ini. Nah, Bapak Ibu guru yang kuat, yang luar biasa malam ini menyisihkan waktu untuk bisa belajar, tidak istirahat, padahal seharian sudah beraktivitas. Saya selalu menguatkan anak-anak, keponakan-keponakan gitu ya, bahwa Bapak guru Ibu kita ini hebat, tidak ada hari liburnya, hari Sabtu belajar, malam belajar,
Anak-anak liburan, Bapak Ibu repot dengan penilaian, repot dengan PPDB gitu ya. Aduh, betul-betul pahlawan yang harusnya tanda jasanya sebesar gunung ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Nah, kita balik lagi ke situasi belajar kita. Beberapa tahun silam, dulu mengajar tuh bisa sedekat ini ya, bayangkan bisa tahu ekspresi anak-anak, bisa membantu secara langsung apa yang perlu dibantu gitu. Nah, sekarang memang kita harus menerima bahwa saat ini keadaannya belum bisa seperti dulu. Ada beberapa yang sudah membaik, harus ada rem-remnya banyak gitu. Padahal dulu itu kita bisa lihat anak-anak itu mudah sekali dalam berinteraksi ya. Kita bisa lihat tawanya, senengnya, marahnya, mudah juga dalam membimbing anak-anak, bertanya secara langsung, melihat yang tidur di kelas secara langsung gitu ya. Lucu-lucunya tuh itu yang bikin membakar api semangat kita dalam mengajar. Karena tadi saya juga sebutkan bahwa saya punya usaha bahasa Inggris, karena saya juga mengajar. Dan betul-betul beda sekali situasi dalam kelas dan situasi secara digital. Mungkin nanti kita bisa bareng-bareng rasain bareng-bareng apa sih perbedaannya, perubahannya seperti apa. Nah, lalu tiba-tiba semua pengalaman mengajar belasan tahun, puluhan tahun bahkan, datanglah terkoyakan dengan si corona ini ya. Nah, dengan adanya corona ini, memang satu bentuk wabah dan juga musibah yang kita rasakan bersama secara global. Tapi sebetulnya apa sih yang kita bisa pelajari dari corona? Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada yang bertanya, saya sempat tadi ngecek-ngecek nih Pak Muklis dan Bu Umi, interaktif di kayak gimana sih gitu. Bapak dan Ibu, slides yang saat ini dilihat saya menggunakan PowerPoint ya. Jadi ini slides yang saya buat di PowerPoint. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil handphonenya atau boleh menggunakan laptop. Nah, ini saya akan klik di sini. Bapak dan Ibu boleh masuk ke classpoint.app, jadi tidak perlu ada www-nya, jadi hanya classpoint.app, masukkan nama dan masukkan kelas, kode kelas gitu. Jadi ada 30394 itu nama kode kelasnya ya. Jadi sekali lagi bisa masuk ke classpoint.app, lalu join dengan kode kelas 30394. Jangan lupa dengan namanya. Kita bisa lihat ya, di sini saya bisa lihat ada Pak Jaya Hadi, ada Putri Solo, ada Pak Lukman, Ibu Yulis, ada Stephanie, ada Pak atau Bu Manurung. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat secara live pada saat anak-anak yang tadinya belajar satu arah, kita jadi bisa melihat anak-anak ini, wah ternyata pada ikutan gabung gitu ya. Saya bisa lihat anak saya yang sekolahnya di mana, yang rumahnya di mana, ada gabung di sini. Dan misalnya ada 30 partisipan, ayo kok yang gabung cuma 15, kurang 15 lagi nih. Jadi betul-betul mengubah yang tadinya satu arah menjadi dua arah. Oke, saya akan terus tunggu, Bapak dan Ibu masih bisa terus bergabung, classpoint.app, kode kelasnya 30394. Sementara saya akan tutup. Nah, kita akan bermain bersama. Bukan bermain ya, menjawab pertanyaan yang membuktikan bahwa interaktif itu interaksi dua arah bisa dilakukan hanya dengan menggunakan PowerPoint dengan ClassPoint. Saya akan nyalakan, ini ada tombol ajaib ya, tombol magic, saya klik ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Sekarang di layar Bapak Ibu meminta untuk memasukkan beberapa jawaban. Belajar apa dari corona? Nah, sekarang bisa memasukkan jawaban corona ini membuat kita jadi apa sih? Apakah jadi kreatif? Apakah jadi takut akan virus atau lebih berhati-hati? Nah, ini udah pada masuk nih, sabar, kreatif. Oke, jadi cerdas, lebih peduli kesehatan. Takut betul, jadi tahu arti sehat, sabar. Nah, ini pertanyaan jawabannya terus masuk ya. Kita bisa lihat di atas bahwa ini sudah ada 58 orang bergabung dan terus bertambah. Baik, ini bisa dilihat ada berapa jumlah orang yang sudah menjawab, memberikan jawaban. Dan kita bisa lihat berapa waktu yang dihabiskan untuk bisa terbuka terus kelasnya ini untuk bisa
masuk terus kasih jawaban gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah word cloud, awan kata di mana memang orang-orang bisa memasukkan beberapa jawaban sekaligus. Tapi kita lihat ini ada jawaban-jawaban yang dimasukkan lebih dari satu orang, yaitu kalau kita, saya akan close submission, Bapak dan Ibu. Kita nanti akan main lagi. Kita akan coba di beberapa kuis yang lainnya, kita bisa tahu ada bahaya, kreatif, sabar, care terhadap kesehatan. Oke, saya close submission. Nah, saya pengen tahu nih, yang paling banyak jawabannya apa sih dari Bapak dan Ibu ya. Kalau saya klik highlight top answer, saya langsung bisa lihat kreatif, sabar, tapi takut gitu. Jadi walaupun dalam situasi takut, Bapak dan Ibu belajar jadi kreatif dan tetap sabar ya menjalani perubahan yang terjadi. Baik, ini akan saya save untuk review. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya ya. Itu cara buatnya gimana sih? Terus nanti anak-anaknya gimana? Tenang-tenang. Kita sambil ikut merasakan bagaimana manfaatnya dari ClassPoint ini di PowerPoint. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu pernah sama nggak sih sama saya kalau lagi ngajar banyak anak gitu ya? Terus kita pakai apa Bu? Pakai Zoom ya. Pada saat masuk semua, iya semua unmute dan semua mute dan semua nggak pakai video. Saya nggak tahu deh ini mana anak-anak yang betulan belajar, mana yang sambil main, mana yang sambil makan, mana yang ditinggal aja udah gitu laptopnya ya, dia kemana atau handphonenya ditinggal aja gitu. Saya nggak tahu. Rebahan, udah nyalain. Rebahan, betul. Jadi Masya Allah ya, anak-anak sekarang juga pakai atasnya sih pakai seragam, bawahnya pakai celana pendek gitu ya, atau sudah menyalakan tapi sambil ngunyah sambil rebahan gitu. Nah, gimana untuk nyiptain kelas anti rebahan? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tapi saya pengen tahu nih, ini saya aja yang ngerasain atau Bapak dan Ibu ngerasain juga sih? Nah, kalau saya tanya satu-satu, sekarang coba kita lihat ada berapa peserta yang udah masuk. Ada 259. Kalau saya tanya satu-satu, pasti Bapak dan Ibu bingung ya. Maksudnya saya juga bingung dengerin jawaban satu-satu. Tapi gimana caranya agar interaksi dua arah itu masih tetap terjadi? Oke, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk tetap main lagi. Tadi yang belum gabung, bisa gabung di classpoint.app, kode kelasnya 30394. Dan ini kita bisa lihat nama-nama yang sudah bergabung ya. Saya akan close. Nah, saya akan mau polling nih, sebetulnya saya punya perasaan, Bapak dan Ibu ada yang punya perasaan yang sama nggak ya sama saya? Saya akan menyalakan ini, saya klik, lalu bisa lihat ini ada muncul ya, ini bawaan dari ClassPoint. Jadi kalau saya langsung mau quick poll, saya mau polling, benar atau tidak, atau ragu-ragu bahwa dengan pengajaran digital saat ini kita khawatir anak-anak tidak mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, saya akan klik ini, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk menjawab apakah iya atau tidak nih, gitu ya. Baik, saya akan mute sedikit untuk melerai background suara. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di ClassPoint Indonesia, di kelasnya Mbak Tia, Bapak Ibu tinggal klik di browser Bapak Ibu classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya adalah 30394. Jadi Bapak Ibu klik dulu di browser Bapak Ibu classpoint.app, kode kelasnya 30394. Begitu ya Mbak Tia? Betul sekali, terima kasih sekali Ibu Umi. Nah, kita bisa lihat sambil berjalan bahwa 94%, 95 sekarang menjawab, iya saya khawatir anak-anak nggak ngerti deh nih ya kalau belajarnya secara digital. Nah, untuk kita bisa tahu
kalau saya klik live status ini, saya bisa melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab. Nah, ini salah satu cara untuk, ayo siapa, misalnya Lisa belum menjawab, Budi belum menjawab, ayo dikirimkan jawabannya. Ini betul-betul bisa membuat anak anti rebahan ya, jadinya mereka tetap memegang handphone atau memegang laptop, tapi mereka mengikuti kompetisi apa yang sedang berjalan saat itu. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah ada 91 orang yang menjawab dan segini banyak yang sudah waktu yang dihabiskan. Ini bisa diselingi dengan musik juga Bapak dan Ibu, jadi anak-anak pada saat mengisi jawaban atau memberikan jawaban itu ada musik yang mengiringi agar mereka lebih semangat misalnya ya. Nah, atau responsesnya ingin disembunyikan, itu bisa. Jadi tiba-tiba jreng-jreng, yang menang adalah segini. Nah, saya akan close submission. Nah, ini bisa kita insert result as a slide. Maksudnya adalah kita bisa sisipkan, kita bisa jadikan jawaban atau poll ini sebagai salah satu slide pembelajaran yang nantinya akan diterima oleh anak-anak. Gitu ya. Jadi ternyata benar ya, nggak cuma saya yang ngerasain, aduh nih ngerti nggak ya anak-anak, saya ajarin lewat digital begini gitu, saya nggak bisa lihat mukanya, saya tidak bisa melihat ekspresinya gitu. Nah, saya akan lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang belajar zaman now. My phone is my life, technology is my life, Wi-Fi is my life, rebahan is my life. Tunggu dulu. Jadi memang kita nggak bisa, tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak sekarang sudah kalau nggak perlu ada lem, ininya nempel terus ya, jadi handphone aja di mana-mana. Tapi gimana kita bisa mengubah mindset anak-anak bahwa handphone ini tidak hanya untuk entertainment saja, tapi juga bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran. Oke, nah sekarang kita akan coba bermain kembali. Saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk bersama memberikan jawaban terkait dengan saat ini untuk menyiasati anak-anak biar mereka nggak boring belajarnya karena mereka sudah terbiasa teknologi setiap hari ya. Aplikasi pembelajaran interaktif apa saja sih yang dipakai dan dipakainya itu setiap pembelajaran kah atau tidak? Nah, jadi ya aplikasi pembelajaran interaktif apa yang dipakai? Oke, sekarang boleh kembali melihat aplikasi classpoint.app, lalu bisa dikirimkan jawabannya. Aplikasi pembelajaran interaktif apa yang digunakan dalam belajar? Oke, ada Zoom, Classroom, Google Classroom ya maksudnya. Quizizz, Kahoot, Quizizz, Zoom, Google Classroom, e-learning, ada beberapa sekolah menggunakan e-learning. Nah, saya akan pilih yang saya favorit itu yang banyak gitu ya maksudnya. Ada WhatsApp, Google Form, oke, Adobe Flash, Classroom, dan yang lain-lain. Nah, ini jawabannya ada Quizizz, Teams, Quizizz, Google Form, Kahoot, Zoom. Ini ini adalah short answer, di mana Bapak dan Ibu bisa menjawab secara singkat, anak-anak bisa menjawab secara singkat pertanyaan yang diajukan, ya. Nah, ini kenapa sih kok Mbak Tia di love itu kenapa? Nah, yang love ini saya pilih yang banyak. Nah, kalau misalnya ada menggunakan Nearpod juga ya, ada Zoom, Google Classroom, Quiz, LMS, dan yang lainnya. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas jawabannya, menyenangkan sekali ya. Jadi walaupun ini Bapak dan Ibu tidak bisa ikut bersuara, tapi memang sekarang tangan itu berkata-kata, ikut berkata-kata. Nah, oke. Wah, ini video interaktif yang memadu-madankan antara materi dan ada kuis interaktif di dalamnya. Selain itu menggunakan beberapa alternatif game milioner di aplikasi LMS. Baik, terima kasih sekali. Saya akan close submission-nya. Baik, nah tadi lihat ya ada beberapa yang saya love nih. Karena ini luar biasa banyak sekali yang memberikan jawabannya yang berinteraksi secara langsung. Kalau yang tadi saya love lalu saya show like answer only, dia akan menunjukkan tadi ya jawaban-jawaban yang sudah dipilih. Nah, ini jawaban-jawaban yang sudah dipilih ini bisa dimasukkan ke dalam slide dengan class point. Nah,
Bapak dan Ibu, ini seperti saya sengaja menyembunyikan namanya, tapi bisa nggak sih Mbak namanya ditampilkan? Bisa, nanti saya kasih tahu kunci jawabannya ya. Nah, ini ada beberapa yang menjawab Quizizz, Google Form, Kahoot, Zoom, Google Classroom, Slido.com, Mentimeter, PeerDoc, Nearpod. Wah, lengkap deh tuh ya. Nah, Bapak dan Ibu ngerasa nggak sih suka gini? Karena kan setiap Google Classroom, Slido.com, Mentimeter, ini membutuhkan loginan masing-masing ya. Suka ada yang ketlingsut nggak sih? Ada ketlingsut tuh bahasa Jawa. Ada yang suka, saya lupa deh passwordnya apa. Forget password lagi. Apa enggak? Saya. Sama banget Bumi. Nah, apa enggak ya udah deh buat yang baru lagi ya. Jadi buat baru lagi, apa enggak forget password. Nah, gimana kalau ternyata ada satu aplikasi yang tidak membutuhkan banyak aplikasi-aplikasi yang lain dan semua tergabung di PowerPoint. Aduh asik banget ya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi A, B, C. Ternyata semua bisa dilakukan di PowerPoint. Emang iya bisa. Kita akan belajar. Serius. Serius. Oke. Nah, ini tadi saya klik insert results as a slide, Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah tadi jawaban yang sudah dipilih itu masuk ke dalam bagian dari slide presentasi saya di PowerPoint ya. Nanti kalau ternyata bisa dipilih nama ditampilkan atau nama tidak ditampilkan. Jika nama ditampilkan nanti akan terlihat di sini jawaban ini oleh A, B, C gitu. Jadi ini salah satu fitur yang bisa dimasukkan ke dalam ClassPoint. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini ya, jadi karena dia banyak dia sampai 2 slides. Nah, apakah PowerPoint bisa digunakan untuk pembelajaran interaktif? Cius nih, gitu ya, betul. Serius nggak nih? Serius. Sekarang bagaimana ClassPoint dapat membantu? Yuk kita mulai. Tadi padahal udah dikasih dikit-dikit, itu dikit-dikit kisi-kisinya. Sekarang kita tambahkan lagi. Nah, jadi ClassPoint memungkinkan memang setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Jadi tadi ya tidak perlu ada aplikasi tambahan, install macam-macam, hanya cukup satu install saja, install ClassPoint, lalu dia akan terintegrasi atau tergabung di PowerPoint. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah menunya yang ada di dalam menu PowerPoint. Nanti saya lihatin ya, nggak percaya. Oke, saya keluar dari screen sharingnya. Bapak dan Ibu bisa dilihat ini saya pakai PowerPoint. Ya, ini PowerPoint yang biasa kita lakukan, yang kita lihat. Lalu ClassPoint-nya ada di mana? ClassPoint-nya ada di sini. Asik ya. Jadi semua yang tadi saya klik semua ada di sini. Itu aja, enggak, masih banyak. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sekarang udah banyak nggak sih? Kok baru udah sekarang sih ya kayaknya denger ClassPoint ya? Dari kapan sih ClassPoint? ClassPoint sudah ada dari tahun lalu, Bapak Ibu, betul kami masih baru, tapi dalam setahun saja sudah lebih dari 100 negara yang menggunakan ClassPoint. Lebih tepatnya ada 119 negara, dan saat ini ranking 1 ada di Timur Tengah. Gitu. Jadi orang-orang yang berbahasa Arab saja menggunakan ClassPoint ya. Dan kami kemarin habis ada webinar juga di sana dengan sekitar 500 guru di Arab Saudi. Nah, jadi komunitasnya betul-betul besar ya. Alhamdulillah di Indonesia juga saat ini sudah sekitar 700 lebih pengguna dari ClassPoint. Keseluruhan kita ada 50.000 lebih guru-guru yang sudah merasakan manfaat dari ClassPoint. Dan ClassPoint ini gratis ya Bapak dan Ibu, walaupun betul mirip dengan yang lain bahwa ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi bisa langsung dicoba, bisa langsung di-download dan dirasakan. Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya juga. Nah, asiknya lagi, siswa tidak perlu install apa-apa. Tadi Bapak dan Ibu sudah merasakan ya, jadi hanya gabung ke classpoint.app, memasukkan kode kelas ini pun bisa berganti-ganti. Misal,
Bapak dan Ibu sudah menggunakan kode kelas ini untuk kelas pagi, kelas siang mau diganti tinggal new class code agar siswa yang pagi nggak ikutan lagi gitu ya. Jadi betul-betul sangat mudah, tidak perlu download, tidak perlu install dari Play Store kah, cukup masuk ke browser, ada koneksi internet dan bisa langsung ikut gabung dengan classpoint.app. Baik, caranya tadi ya, jadi Bapak Ibu sudah memasukkan kode, namanya, lalu join, dan sebagai guru kita bisa lihat ada berapa anak yang sudah tergabung. Oke, saya akan lanjut. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu keliling Indonesia nih. Bersiap ya dengan aplikasinya. Tadi yang belum gabung masih bisa gabung. Classpoint.app, lalu class code-nya 30394. Saya mau ajak Bapak dan Ibu keliling Indonesia. Kalau ada rezeki 200 juta, akhir tahun mau jalan-jalan kemana? Saya jadi pingsan dengarnya, aduh. Saya penonton pertama Mutia. Oke, nah tapi yang bawa sudah biasa bawa. Nah, berarti akhir tahun mau jalan-jalan kemana sama keluarga pastinya ya. Siap. Terus melakukan apa saja? Nah, oke, siap ya. Keliling Indonesia, akhir tahun mau jalan-jalan kemana dan pandemi udah selesai nih. Oke, nah ini saya tampilkan musiknya, jadi bisa sambil bayangin kemana ya saya ya. Ke Yogyakarta, A-nya 2. Oh, mau ke haji dan umroh ikut. Iya, betul-betul. Tahun ini nggak dapat kuota ya, mudah-mudahan tahun depan dapat kuota. Nah, jangan lupa ngapain aja. Nah, ngapain ajanya nih, belum nih. Ke Bandung Gunung Kidul, eksplorasi alam di sana dan ziarah ke makam kerabat. Waduh, asik nih. Jangan lupa ini kuliner ya, wisata kuliner ya. Ke Raja Ampat membuat konten. Wah, kita punya YouTuber nih. Gimana kalau kita coba undang nih nanti ya untuk bisa kasih tahu tips dan tips. Ke Raja Ampat, kayaknya banyak yang ke Raja Ampat nih ya. Bandung melihat gedung KAA. Waduh, seru. Keliling museum di seluruh Nusantara. Jadi ini ya, jadi bayang-bayangin mau ngapain aja, mau makan apa. Wah, ini ada yang banyak nih jawabannya. Ke Yogyakarta mengunjungi beberapa situs pendidikan, belajar tentang budaya, kuliner, melihat semua sisi. Apa tuh? Tadi, wah, sampai terlewat. Oke. Nah, bisa ngerasain nih Bapak dan Ibu ya, seru banget gitu. Apalagi kalau ngelihat, yang lain udah jawab, aku belum jawab. Udah cepet-cepet gitu ya jadinya deh. Apalagi sambil bareng-bareng misalnya nyalain suara, walaupun nggak nyalain suara, saya aja pertama kali saya coba Classpoint ya, saya mau ikutan kirim jawaban cepet-cepetan, lihat yang lain gitu lihat nyantek-nyantek yang lain deh. Ke NTB ingin tidur, waduh, karena 200 juta ya, terus mau ngapain aja, boleh. Yo sekali tidur ya. Pak Muklis Kirbahan ya. Oke, baik. Kalau gitu saya jauh banget ke Raja Ampat ya. Nggak ada yang ke Bogor ya? Atau ke Makassar? Iya nih, ke Bogor belum ada. Ke rumah Bu Unti nanti akan Mbak sebarangin. Asik, ditunggu Mbak Tia. Amin. Di Makassar juga Bu Tia, ditunggu. Boleh. Di Makassar nanti makan itu ya Pak, pisang. Oke, saya tutup submission-nya Bapak dan Ibu. Oke, seperti biasa kita bisa show like answers only ya. Jadi kita bisa lihat jawaban-jawaban yang tadi sudah dipilih. Ini tetap tidak ada namanya. Misalnya saya akan keluar, saya mau lihat, saya save for review dulu. Oke. Apabila Bapak dan Ibu, oke, saya keluar terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini tombol magicnya adalah ada di atas. Jadi ada di atas ini ada beberapa. Kita ada pilihan ganda, ada awan kata, ada jawaban singkat. Tadi ya jawaban singkat yang sudah kita lakukan. Lalu ada slide drawing. Dan ada slide drawing itu kita bisa gambar-gambar. Nanti saya akan tunjukkan juga. Dan bisa unggah foto. Nah, tadi namanya tidak terlihat karena saya klik di sini. Hide participant names. Kalau ini saya buka,
lalu saya minta Bapak Ibu kembali untuk mengirimkan jawaban. Tadi jawaban-jawabannya akan terlihat tuh apa saja, siapa saja yang menjawab gitu ya. Tadi karena sudah saya tutup sebelum saya save review, jadinya there are no responses deh. Nah, tapi pada saat misalnya Bapak dan Ibu mau diganti gitu ya, itu kan tadi secara interaktif. Tapi Bapak dan Ibu ingin coba memanggil siapa, memilih siapa, tapi karena ini ada 191 yang tergabung, saya jadi bingung kan pilih siapa. Kalau saya gini juga, wah cap cip cup siapa nih ya gitu. Kita ada satu fitur Bapak dan Ibu namanya pick a name, pilih nama. Kalau saya klik ini, nama Bapak dan Ibu itu ada di balik kartu-kartu warna-warni ini gitu ya. Jadi misalnya saya pilih aja acak, saya misalnya suka warna biru, oke, saya klik ini. Ibu Ina Nurjana, saya akan pilih 2 orang. Ibu Ina Nurjana dan Ibu Reni Fitriana. Nah, nih ya. Jadi misalnya kita mau ngajak ngobrol, Ibu Ina, kira-kira kalau akhir tahun dapat duit 500 juta mau kemana gitu. Jadi naik lagi dari 200 jadi 500 juta. Waduh. jadi naik ceritanya. Nah, betul-betul bisa berinteraksi dengan anak gitu ya, tanpa harus ragu pilih siapa ya cap cip cup. Kalau gini kan semua kelihatannya adil ya, tidak terlihat di awal. Dan kalau mau diacak kembali, tinggal di reset. Jadi ini ditutup, lalu di reset, dia akan mengacak kembali. Lalu kalau saya masih Ibu Nurjana, maaf. Jadi harus ditutup kembali, lalu kita buka lagi, kita reset, buka tempat yang sama gitu ya. Warnanya aja udah berbeda nih. Oh ini ya tadi. Sekarang jadi Ibu Elvi. Nah, jadi seperti ini. Ini beberapa dari fitur yang tersedia di ClassPoint. Baik. Saya akan lanjut. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Nanti kita tanya jawab.